Saat ini, Java Food sudah berdiri menjadi entitas sendiri, betul ya? Nah, di tahun ini Java mengikuti 2 panen raya dan juga 1 penanaman jagung serentak yang diinisiasi oleh Polri. Inovasi di bidang peternakan ya. Dan ini juga di event ini Java menghadirkan seluruh lini bisnisnya mulai dari hulu ke hilir. Bulan Mei 2025, Java telah meresmikan Hai Sobat Java, kembali lagi di acara kesayangan kita, Java Talk, bersama saya Cindy Prabayuni dan juga rekan saya Nabila Rias Putri. Nah pastinya Sobat Java mungkin agak bingung kenapa kita berdua yang muncul nih ya Bil ya. Biasanya kita mengundang narasumber, namun di episode kali ini sedikit berbeda karena kita berdua akan merangkum kegiatan Java yang berada di tahun 2025 ini. Betul kan Bil? Betul, jadi sepanjang 2025 ini banyak banget ya kegiatan yang Java lakukan, yaitu ada dari peresmian fasilitas Java, lalu juga ada kolaborasi produk hilir, ada juga pameran-pameran, program CSR, dan terakhir juga akan di wrap up dengan penghargaan yang Java terima selama 2025 ini. Betul, tadi sudah di-mention juga oleh Nabila ya, akan ada berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Java di tahun ini, jadi kita akan mulai bahas satu persatu dimulai dari kuartal 1. Nah Sobat Java, di kuartal pertama ini Java melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berada di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Dan untuk vaksinasi ini menyasar setidaknya 2.000 ekor ternak sapi dan kambing di daerah tersebut. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan ternak, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan dan juga kesejahteraan masyarakat peternak. Nah, informasi tambahan juga bahwa vaksin PMK yang didistribusikan ini juga diproduksi oleh Java ya. Nah, betul sekali, vaksin PMK ini diproduksi oleh Vaksindo yang merupakan produksi vaksin PMK pertama di Indonesia. Nah, masih di bulan yang sama juga ada Sonais yang meluncurkan program Zona Main Sonais, di mana Sonais mendatangi beberapa sekolah-sekolah dasar untuk mengedukasi pentingnya mengkonsumsi protein hewani lewat permainan yang seru, hadiah, dan juga produk jajanan yang aman dan higienis. Nah, program ini menyasar 380 sekolah dasar di Jawa dan Bali sepanjang tahun 2025 ini. Benar, program seperti ini sebenarnya penting banget ya Bill, karena sekarang kan susah sekali kita menemukan jajanan yang sehat dan higienis. Betul. Jadi dengan adanya zona main ini, anak-anak kita bisa teredukasi dan juga bisa memilih jajanan yang aman dan higienis. Jadi pilih aja Sonais. Betul, jadi semoga juga nih program ini tetap berkelanjutan ya. Jadi nanti bisa menyasar lebih banyak lagi sekolah dasar di Indonesia. Nah Sobat Java, kita lanjut ke bulan Februari nih. Ada kolaborasi apik antara Java Food dan juga Garuda Indonesia. Kita memperkenalkan atau mengenalkan produk ayam probiotik premium dengan brand Olagood sebagai menu makanan dalam penerbangan atau in-flight meal. Menu ini hadir untuk penerbangan rute Jakarta dan Singapura mulai dari tanggal 25 Februari hingga Agustus 2025. Untuk menu ayam probiotiknya sendiri nih terdiri dari 3 pilihan nih Bill. Yaitu ada steam chicken rice, kemudian ada honey glazed chicken, dan juga Hong Kong roasted chicken. Menariknya lagi nih Bill, kolaborasi ini juga melibatkan chef kita, yaitu Chef Martin yang merupakan selebriti chef yang meramu menu-menu tadi menjadi enak untuk konsumen. Oh, ini wangi-wanginya juga udah sampai di sini ya. Ya, nah tapi nggak berhenti sampai di situ ya. Masih ada lagi nih di akhir kuartal 1, Java Food juga berkolaborasi dengan Yummy Choice, yaitu produk siap saji dari Indomaret. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih tentang kolaborasinya, kita juga mau informasikan ke Sobat Java bahwa saat ini Java Food sudah berdiri menjadi entitas sendiri, betul ya? Betul sekali Bill, jadi per 4 November ini Sobat Java, So Good Food sudah berdiri bersama dengan PT Java Food Indonesia. Jadi semua entitasnya dari proses pengolahan, hilir sampai marketing akan berada di bawah naungan PT Java Food Indonesia. Nah, dengan dikomandoi oleh satu entitas sendiri ya, diharapkan Java Food sudah bisa juga menjadi lebih dikenal. Betul. Dan juga bisa merambah lebih luas lagi ya pasarnya, baik nasional maupun internasional. Nah, balik lagi nih soal kolaborasi dengan Yummy Choice. Jadi Java Food dan Yummy Choice ini menciptakan sebuah menu baru yang namanya Chicken Premium Series. Nah, ini menggunakan produk dari Java Food Solution yaitu Tori Uma. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah Tori Umanya nih. Jadi Tori Uma ini adalah makanan berbahan dasar ayam sebenarnya, tapi dibentuk seperti
bahan dasarnya itu seperti sapi gitu. Ya. Mungkin Sobat Java juga familiar ya. Ada beef slice, ada saikoro, tapi ini dibuat dengan bahan dasar ayam. Ini ada aja ya inovasi dari Java Food ya. Betul, kita nantikan inovasi berikutnya ya di tahun depan ya. Betul. Nah, Sobat Java, sekarang kita lanjut ke kuartal kedua nih, Sobat Java. Jadi di bulan Mei 2025, Java telah meresmikan kandang pulet dan petelur di Kabupaten Bintan. Nah, di kapasitas tersebut terdiri dari 12 unit kandang yang terdiri dari 516.000 ekor dan juga mampu memproduksi hingga 360.000 butir telur per harinya. Nah, Gubernur Kepulauan Riau yang juga hadir dalam acara peresmian tersebut menyampaikan bahwa kebutuhan telur di Kepulauan Riau mencapai 45.000 ton per tahun. Dan sebagian besar pasokan telur tersebut masih diimpor dari luar pulau. Nah, harapannya nih Sobat Java, dengan adanya Java di Bintan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana ya. Betul. Nah, di bulan Juni lebih tepatnya, Java juga bekerja sama ya dengan Polri juga dalam panen raya jagung serentak kuartal 2. Dan acara ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang juga menghadirkan stand-stand pameran teknologi pertanian yang salah satunya diisi oleh Java. Nah, di tahun ini Java mengikuti 2 panen raya dan juga 1 penanaman jagung serentak yang diinisiasi oleh Polri. Nah, pada kegiatan ini, kehadiran Java merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah demi terciptanya swasembada pangan dan menjamin ketersediaan jagung nasional. Panen yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh Nabila berada di Kalimantan Barat bersama dengan Bapak Presiden dan dilanjutkan dengan panen kedua yang dilaksanakan tepatnya di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Malang pada Agustus lalu. Dan untuk penanaman jagungnya, Java hadir di kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di bulan November lalu. Acara penanaman jagung ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Presiden kita. Nah, pada kesempatan tersebut, Java menampilkan produk-produk yang dimiliki ya dari hulu sampai hilir, serta memamerkan grand design pabrik pakan ternak terbesar milik Java ya, yang digadang menjadi terbesar se-Asia Tenggara dan terletak di Lamongan. Ya, kita lanjut ke kegiatan Java di bulan Juni nih Sobat Java. Ada kolaborasi yang menarik juga nih antara Java Food dan juga Imperial Kitchen. Dalam kolaborasi ini, kita meluncurkan kompetisi yang bernama Clash of Flavors atau Farm to Fire. Sebuah ajang bagi para chef Imperial Group untuk menciptakan menu baru berbasis dengan protein berkualitas tinggi dari Java Food tentunya. Dan dari kompetisi ini tentunya menyoroti inovasi dari peternakan atau farm hingga ke piring saji, fire. Kompetisi ini menjadi platform kreatif untuk mengembangkan hidangan daging ayam dan juga protein lainnya, juga mengedepankan kualitas dan inovasi di kuliner. Nah, menu yang menang dalam kompetisi ini dijadikan menu spesial nih di restoran Imperial Kitchen. Jadi buat Sobat Java yang mau nyobain ya, dan mungkin belum sempat nyobain, bisa datang ke outlet paling deket ya, Imperial Kitchen di kota Anda. Ya, menutup di kuartal kedua tahun ini, Java bekerja sama dengan Greenfields mengimpor 1.100 sapi crossbreed bunting ke Indonesia. Nah, pada kolaborasi ini, Java berperan penting dalam pembiayaan awal pra-impor dan seleksi sapi bersama dengan Greenfields sebelum pengiriman ke Indonesia. Sapi crossbreed atau persilangan antara sapi jenis Jersey dan juga Holstein ini didistribusikan kepada 120 peternak lokal di bawah kemitraan sapi perah Greenfields. Dan dalam seremonial ini, sebanyak 1.080 sapi perah akan didistribusikan ke 5 kabupaten sentra peternakan sapi perah, di antaranya Malang, Blitar, Kediri, Pasuruan, dan Kota Batu. Harapannya upaya ini dapat mendukung target pemerintah ya untuk meningkatkan produksi susu segar dalam negeri. Nah, lanjut lagi nih, kita di kuartal ketiga. Nah, di kuartal ketiga ini Java mengikuti berbagai pameran ya, yang menarik banget. Salah satunya adalah Food and Hospitality Indonesia 2025 pada bulan Juli. Nah, FHI ini adalah pameran dagang yang besar ya, dan scale-nya itu internasional Mbak Sidi. Jadi mempertemukan berbagai pelaku industri perhotelan, makanan dan minuman, dan juga banyak lagi ya, food service gitu, dan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran. Nah, momen FHI ini dijadikan momentum oleh Java untuk mengenalkan entitas bisnis hilir terbarunya, yaitu Java Food. Nah, berbekal teknologi dan juga R&D secara berkelanjutan, Java Food ini menargetkan segmen food service
yang menawarkan layanan yang memudahkan pengusaha food service seperti menyediakan produk-produk frozen to fry, kemudian ready to eat hingga produk dengan nilai tambah lainnya yang memudahkan persiapan di dapur para pelaku usaha food service. Jadi ini buat Sobat Java nih yang tertarik banget atau mau melakukan kustomisasi produk, bisa banget langsung mengunjungi websitenya di javafood.com atau di Instagramnya @javafood. Nah, tadi di Juli sudah ada FHI ya. Dan di bulan September, Java juga hadir dalam ILDEX 2025. ILDEX ini adalah event yang mempertemukan pelaku industri peternakan, di mana di event tersebut banyak sekali inovasi-inovasi di bidang peternakan ya. Dan ini juga di event ini Java menghadirkan seluruh lini bisnisnya mulai dari hulu ke hilir. Oke, Sobat Java, kita lanjut ke bulan Agustus nih. Ada kolaborasi menarik juga. Lagi-lagi Java Food nih, Bill. Kali ini kolaborasinya dengan Silk Bistro yang menyajikan menu-menu untuk bulan Agustus atau bulan kemerdekaan kita. Yang bertemakan flavor, heritage, dan juga togetherness, menghadirkan menu ayam bakar madu dan mie rawon di tengah dengan bahan dasar premium olagut dan juga tekusen. Dan di bulan Oktobernya nih lanjut lagi nih, Java Food atau dengan brand Olagut berkolaborasi dengan Kitchenette menghadirkan kolaborasi Fried Chickenette Series yang dalam pengembangannya menunya lagi menggandeng Chef Martin Praja juga. Jadi buat Sobat Java masih bisa ada kesempatan nih buat nyobain menu kita di Kitchenette. Jadi pastikan Sobat Java mengunjungi Kitchenette yang berada di kota-kota Sobat Java. Jadi ternyata Java Food itu banyak banget ya kolaborasinya di tahun ini dan juga menggandeng banyak brand-brand ternama juga dan ada juga chef juga gitu yang itu menunjukkan bahwa Java Food ini sebenarnya sudah terbukti ya bahwa memiliki produk-produk yang berkualitas dan juga terpercaya. Dan yang paling penting nih untuk customer adalah bahan baku Java Food ini kan bisa di-customize ya, Bill ya. Bisa disesuaikan potongannya, bumbunya. Jadi sebetulnya Java Food ini sebenarnya nanti akan ada kolaborasi lagi, tapi kita spill di akhir aja. Di akhir aja. Tonton terus sampai akhir ya Sahabat Java ya. Baik. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Di bulan September, Java berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2024 dengan total penjualan sebesar 55,8 triliun rupiah. Memasuki semester pertama di 2025, meski terjadi penurunan pada penjualan dan laba usaha, neraca perusahaan tetap kuat dengan pertumbuhan positif pada aset dan ekuitas. Nah, dalam paparan publik September lalu nih, Bill, Java menguraikan sejumlah tantangan dan juga strategi penting yang dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan ekonomi dan perdagangan. Salah satunya dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit bisnis dan dengan semua pihak di dalam rantai pasokan dan rantai nilai. Di samping itu, tetap melakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi demi meningkatkan daya saing dalam industri peternakan dan produk konsumen di Indonesia. Menutup kuartal ketiga nih Sobat Java, Java juga melaksanakan kompetisi internal yang melibatkan karyawan Java bernama Java Initiative Sustainability Award atau JSIA. Jadi dari Java Sustainability Initiative Awards ini diselenggarakan untuk mengajak seluruh karyawan menjadi bagian dari solusi dan berkontribusi langsung dalam menciptakan inisiatif-inisiatif atau program yang berkelanjutan untuk lingkungan. Ya, dan prosesnya juga panjang ya ternyata ya. Jadi di awal dari pengumpulan proposal di bulan Juni, lalu juga ada workshop juga untuk peserta dan akhirnya presentasi final di bulan September lalu ya. Iya, ternyata proposalnya dan antusiasmenya juga banyak banget nih Sobat Java. Kami terima lebih dari 100 proposal yang masuk dan mudah-mudahan dari proposal ini ada yang bisa diintegrasikan di unit masing-masing karena ide-idenya betul-betul sangat-sangat menarik, Bill, dan sangat bisa diimplementasikan. Ya, banyak dan menarik semua ya. Iya. Oke, kita lanjut ke kuartal 4. Iya. Sobat Java, kita memasuki kuartal terakhir nih. Jadi di bulan Oktober lalu, PT So Good Food yang berada di Wonoayu atau Sidoarjo menerima kunjungan dari Kepala Badan POM. Kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan penerapan standar keamanan pangan, jaminan mutu, dan juga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor pangan nasional. Kunjungan ini bisa diartikan bahwa Java sudah comply ya dengan seluruh peraturan dari BPOM dan dapat dipastikan produk-produk yang diproduksi SGF sudah memenuhi ASUF, yaitu aman,
sehat, utuh, dan halal. Nah, selanjutnya di bulan Oktober dan November, Java juga hadir di acara Indonesian Horse Racing 2025. Nah, ini adalah acara pacuan kuda bergengsi ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih Java bisa hadir di acara pacuan kuda? Ternyata tahun ini Java meluncurkan produk pakan kuda premium bernama Fortis. Betul, dan Fortis ini merupakan produk perdana pakan kuda yang diproduksi di dalam negeri loh ternyata. Perdana ya, baru satu-satunya nih yang ada di dalam negeri. Harapannya dengan adanya Fortis di kejuaraan ini juga dapat membangun awareness masyarakat, khususnya penggiat kuda pacu, bahwa Java sekarang sudah memproduksi pakan kuda juga nih, Bill. Luar biasa. Dan kita menutup kegiatan Java di kuartal keempat. Java Food kolaborasi dengan atlet petenis kebanggaan Indonesia yaitu Janice Chan. Nah, kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya dalam memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya pemenuhan protein hewani berkualitas. Kolaborasi ini juga bukan hanya tentang prestasi di lapangan loh, melainkan tentang bagaimana nutrisi berkualitas menjadi fondasi dari sebuah performa, daya tahan dan juga mimpi besar dari seorang atlet. Sobat Java, kita masuk ke CSR dan juga penghargaan yang diterima Java di tahun 2025. Ada apa aja nih, Bill? Nah, di tahun ini Java for Kids menyasar 123 sekolah di 9 kabupaten di 9 provinsi. Nah, kegiatan ini menyasar 15.000 siswa, ya, lebih dari 15.000 siswa dan 369 guru yang tercatat dalam program ini. Ya, perlu Sobat Java ketahui, tujuan dari kegiatan Java for Kids ini adalah mengedukasi anak-anak kita agar memenuhi 4 pilar gizi seimbang, dan mereka juga dimonitor status gizinya. Jadi setiap bulan itu akan ada pengukuran tinggi badan, berat badan untuk memonitor status gizi siswa. Betul, itu di sekolah dasar ya. Betul. Nah, ternyata ada lagi nih di tahun yang sama, Java juga meluncurkan beasiswa Java untuk anak negeri yang menyasar anak-anak sederajat SMA, SMK, dan mahasiswa. Dengan bekerja sama dengan Edu Farmers International, sebuah yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana untuk mengelola program ini. Nah, kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen CSR Java untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia. Nah, Sobat Java, tahun ini nih lagi-lagi Java mengadakan Java Chess Festival. Ini merupakan ajang catur tahunan setiap tahunnya, dan tahun ini digelar pada tanggal 5 hingga 9 Oktober 2025 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Diikuti oleh ratusan pecatur dari 5 negara dan 26 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menjadi ajang pemanasan jelang SEA Games tahun 2025. Dan juga pembinaan pecatur atau bibit-bibit pecatur nasional, serta menampilkan duel internasional antara Grandmaster atau pecatur dari Indonesia melawan Filipina dan juga Grandmaster Indonesia melawan Kazakhstan. Oh, pasti itu grand competition ya untuk para profesional, pecatur-pecatur profesional. Nah, ternyata Java juga ada fokusnya juga nih mencari bibit-bibit potensial melalui program Java for Kids, di mana program Java for Kids juga turut membina anak-anak yang memiliki minat pada catur yang mungkin beberapa tahun ke depan bisa menjadi calon Grandmaster mewakili Indonesia. Selanjutnya nih, Bill, karena kita dalam tengah kondisi berduka ya, baru-baru ini Java juga meluncurkan program Java Peduli yang ditujukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Java bekerja sama dengan Kementan menggelontorkan donasi senilai total 3 miliar rupiah. Tuh, semoga juga bantuan ini bisa meringankan kesulitan saudara kita di sana ya, dan kita sama-sama doakan semua semoga kondisi di sana cepat pulih dan saudara-saudara kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, selanjutnya menutup episode kita kali ini, kita akan memberikan daftar-daftar penghargaan yang sudah diterima oleh Java nih. Banyak banget lah ya. Ini juga Sobat Javanya harus denger nih baik-baik. Kira-kira apa aja sih penghargaan yang sudah didapatkan oleh Java di tahun ini? Ada apa aja nih? Berarti nih di awal nih ada Top CSR Awards untuk program Java for Kids dari majalah Top Business. Kemudian ada Fortune 100 Indonesia's Biggest Companies kategori non-cyclical dari majalah Fortune Indonesia. Penghargaan Index Tempo Idea and Financials 52 untuk kategori High Growth, High Dividend, dan Mind Index. Kemudian ada penghargaan dari Time World Best Companies 2025 berdasarkan kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, dan juga transparansi keberlanjutan. Dan yang terakhir dari Bank Indonesia Award kategori Mitra Survei Terbaik.
Oke, tidak terasa ya Bill, ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Itu dia tadi Sobat Java, kurang lebih kita merangkum kegiatan Java selama tahun 2025. Nah, semoga di tahun 2026 ini kita makin going stronger ya. Java dapat terus menghadirkan inovasi berkelanjutan di industri peternakan dan senantiasa menjadi solusi protein hewani untuk masyarakat Indonesia. Sesuai dengan nilai Java, berkembang menuju kesejahteraan bersama. Terima kasih Sobat Java yang sudah menyaksikan tayangan kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye!